Shalom, jumpa kembali dalam Bethany News. Berikut akan kami sampaikan jadwal-jadwal gereja dalam sepekan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian dengan menjadi penjaga dan pendoa syafaat untuk selalu berjaga-jaga dan saling mendoakan dalam menara kawanan domba. Bapak Ibu Saudara, hadirilah ibadah Pondok Daud setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hati untuk mendukung misi gereja, silakan bergabung dalam doa pergerakan misi. Gerbang Indah Ministry, sebuah pelayanan diakonia, berbagi kasih dengan memberi bantuan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan, terutama di pedesaan. Dan pelayanan bimbingan belajar gratis bagi anak-anak usia sekolah. Dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Ibu Diah Wahyu atau Sekretariat Gereja. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mujizat, dan Rumah Kabar Baik. Mari bergabung dalam family altar, hubungi Gembala FA di wilayah Anda. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Disediakan amplop persembahan dan warta jemaat di atas kotak persembahan di lantai 1. Untuk persembahan secara non-tunai, disediakan kode QR dan nomor rekening gereja di warta jemaat, atau dengan daftar rekening gereja berikut ini. Demikian Bethany News. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan dan jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati dan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah Pondok Daud malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, membawa seluruh kerinduan kami Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini dan melawat setiap kami umat-Mu yang rindu membawa hati dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau
misbahmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, naikkan mazmurmu, buka hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saat ku memujimu,
hadirat-Mu. Kami sembah, kami buka hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Sharalabaralabaralabaralabaralabarala ya shikiaralabadashi. Oh, sharalabaralayashi. Terima kasih Tuhan. Kiralabadashi, karalabadashi. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kami terima, ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan,
Kau pulihkan seluruh hidupku. Ini doa kami. Tahirkan hati kami, pulihkan hidup kami. Kami berdiri tegap berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dan di dalam segala keadaan kami mempergunakan perisai iman. Maka sekarang kami menaklukkan, menghancurkan setiap penguasa-penguasa di udara. Bahkan setiap kesombongan, keangkuhan manusia untuk menghalangi pemberitaan Injil ini. Baik di onsite maupun di online di YouTube. Kami lumpuhkan mereka dan kami hancur leburkan mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terbukalah, terbukalah. Terbukalah, Efata, Efata, Efata. Dan biarlah roh hikmat, pengertian dan wahyu Tuhan nyatakan bagi setiap kami, supaya sungguh-sungguh firman itu hidup dan hidup di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, malam ini saya kasih tema Nuh dan Lot. Ya. Bahkan ketika saya buat tema ini, istri saya tanya, meyakinkan, betul dipikir Abraham dan Lot. Karena banyak pendeta kalau khotbah Abraham dan Lot, saudara. Tapi saya hari ini kasih tema Nuh dan Lot. Waktu itu juga saya tidak tahu kenapa Nuh dan Lot. Dan saya juga baru kali ini khotbah temanya Nuh dan Lot. Tetapi ternyata tema khotbah ini sudah dikhotbahkan Tuhan Yesus dan Petrus. Nah ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 17. Ya. Tuhan Yesus di sini sedang berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan dia sampaikan karena atas beberapa pertanyaan orang-orang Farisi. Dan kita lihat di ayat 26 dikatakan begini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi Tuhan Yesus ini sudah menyampaikan kisah atau fakta yang pernah terjadi di zaman Nuh dan juga di zaman Lot. Dan ini yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan dikatakan ayat yang ke-25 itu dikatakan, tetapi ia harus menanggung penderitaan dahulu. Dan ini bicara yang sudah dia alami, yaitu melalui penyalipannya. Dan mari kita perhatikan saudara di dalam 2 Petrus 2. Ini juga sama, Rasul Petrus khotbah tentang, bicara tentang zaman Nuh dan zamannya Lot. Di ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lain
ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kalau ada hari ini saudara, ada orang jahat gitu, kelihatannya kok hidupnya enak, itu sebenarnya lagi disimpan saudara. Jadi saudara kalau disimpan, akhirnya kan akan disimpan untuk hari penghakiman. Mari kita berbicara dua tokoh yang menarik ini. Yang pertama adalah Nuh. Apa yang membuat Nuh ini diungkit ya keberadaannya oleh Tuhan Yesus dan oleh Rasul Petrus? Berarti ada sesuatu yang menarik. Karena kalau kita lihat saudara, di zaman Nuh dan di zaman Lot itu sama. Dikatakan mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Ya kan? Di Lukas 17 itu. Mereka membeli dan menjual, menanam dan membangun. Keadaannya sama. Apa yang membuat berbeda? Saudara, yang pertama begini. Bencana yang terjadi di zaman Nuh itu adalah air bah. Di zaman Lot adalah hujan belerang. Dua hal ini menjadi apa? Menjadi media atau cara Tuhan menghukum kedurhakaan manusia, kejahatan manusia. Nah, tetapi mari kita lihat kedua pribadi ini pribadi yang berbeda, saudara. Karena gini, saudara. Perhatikan ya, ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Di dalam Kejadian pasal 7, kisah ini dicatat ya. Dikatakan ayat yang ke-6 itu Nuh itu berumur 600 tahun ketika air bah datang. Dan mari perhatikan Nuh ini selama 120 tahun itu mempersiapkan keluarganya. Selain dia memberitakan buat orang lain, dia mempersiapkan keluarganya dan menantu-menantunya, saudara. Memang ada banyak ya, saudara. Hari-hari ini kan, ini kita lihat dari Nuh ya. Di ayat yang ke-7, Kejadian 7 dikatakan, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan apa? Anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dan ini diperjuangkan selama 120 tahun. Bahkan selama 120 tahun ini dia bukan hanya memberitakan kepada keluarganya, tetapi kepada orang lain. Makanya di dalam 2 Petrus tadi dikatakan bahwa ya, Nuh itu dikatakan sebagai
pemberita kebenaran. Karena apa yang diberitakan dengan fakta yang terjadi klop. Ini saudara, kan banyak orang itu enggak klop. Jadi makanya pemberita kabar buruk. Nah ini berita hoax. Mari kita lihat ya di 2 Petrus 2:5. Dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain. Di dalam kitab Kejadian tadi kan sudah disebutkan bahwa 7 orang yang lain itu, yang pertama istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi Nuh ini dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Dia selama 120 tahun itu berjuang. Memperjuangkan keluarganya, menyampaikan kabar berita kebenaran kepada keluarganya, tetapi juga kepada orang-orang sekitarnya. Ini Nuh, sehingga saudara? Keluarganya diselamatkan. Berapa banyak orang Kristen ini dalam kategori kurang memperhatikan. Nah ini, nanti kita akan belajar dari Lot. Kegagalan Lot itu di mana? Tapi mari kita lihat di Nuh ini, saudara. Dia ini pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran itu artinya apa yang diucapkan, berita yang disampaikan itu terjadi. Makanya saya seringkali ketika mengajar sekolah doa memberikan tip yang sederhana. Membedakan nabi dengan nabi palsu. Itu berita yang disampaikan itu terjadi atau tidak. Begitu. Karena apa? Diuji dengan waktu. Ada rentang waktu untuk menguji. Kalau itu terjadi berarti itu benar. Ini, nabi. Artinya orang itu punya karunia nabi. Nah, mari kita lihat di sini. Saya percaya tidak mudah. Ya. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 7 ini. Membawa anak-anak kepada Tuhan. Membawa menantu-menantunya kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di Kejadian pasal 7 ini, saudara, Kejadian pasal 7 ya tadi. Nuh ini bukan orang muda lagi. Nah, seringkali banyak orang tua ini merasa sudah tidak muda lagi untuk membawa anak-anaknya. Merasa tidak punya kekuatan. Nuh ini berumur 600 tahun. Tetapi yang menarik, saudara, anak-anak dan istri anak-anaknya itu ngikut. Kalau anak-anaknya itu tidak mengikuti Nuh, saya percaya istri dari anak-anaknya itu juga tidak akan mengikuti Nuh. Kalau istri dari Nuh ini tidak mengikuti sang pemberita kebenaran, saya percaya anak-anaknya juga tidak akan mengikuti Nuh. Makanya seringkali istri ini kan di dalam banyak kasus menjadi penghadang kebenaran. Nah, nanti kita akan belajar dari istrinya Lot. Nah, ini saudara. Ini simbiosis mutualisme atau ini sebab akibat, saudara. Makanya di sini kita bisa belajar dari 7 orang ya yang mengikuti Nuh. Karena di ayat yang ya kalau saya perhatikan dari ayat yang ke-7 ya, atau dari
dari pasal yang ke-6. Pasal ke-6 ayat yang ke-13 itu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan ini dari ayat 15 dan berikutnya diberikan diberikan ukuran-ukurannya dengan ketepatan. Dan begitu selesai di ayat 22 dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kata tepat. Ya. Ini menarik, saudara. Banyak orang tidak suka dengan kata tepat ini. Karena orang ini kalau dikasih aturan baku ini, punya kecenderungan ini kan meronta, saudara. Nah, kita kembali di Lukas 17 tadi. Dan saudara, di ayat 20 berapa ini? 26 ya. Dan 27 ini. Nah, ini Nuh, saudara. Jadi mari hari-hari ini kita belajar Nuh. Apa yang kita pelajari? Selamatkan keluarga saudara lebih dulu. Banyak orang keluar melayani orang lain, melayani ini. Tapi bagaimana dengan keluarga? Perjuangkan berapapun harganya. Nuh ini tidak putus asa 120 tahun. Memang tidak tertulis ya. Di sini anak Nuh ini umurnya berapa. Tapi saya percaya Nuh ini dimulai dari Nuh yang hidup takut akan Tuhan. Dari Nuh yang taat akan Tuhan. Karena di situ kita belajar di Kejadian pasal 7 ayat terakhir tadi, kata apa? Tepat. Nah, jadi Nuh ini terbiasa mengerjakan itu dengan tepat. Karena apa? Ketaatan itu sederhana. Dengar, lakukan. Banyak orang suka menunda-nunda. Taat itu sederhana, dengar, lakukan. Itu artinya taat. Nah, mari kita lihat yang kedua ini, Lot. Karena di Lukas 17 ini Tuhan Yesus mengatakan, tetapi pada hari demikian juga seperti pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu punya kerinduan setiap orang itu diselamatkan. Setiap keluarga diselamatkan. Tetapi Tuhan ini tidak menciptakan manusia itu seperti robot, ya. Tapi punya kehendak bebas, punya free will, punya kemerdekaan untuk membuat keputusan. Sebenarnya Tuhan rindu menyelamatkan keluarga Lot ini. Tetapi ini yang membedakan. Nuh ini terbiasa melakukan didasarkan oleh apa? Apa yang dia dengar dari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat latar belakang Lot, saudara, Lot ini
membuat keputusan dengan melihat dulu, bukan mendengar dulu. Ya kan, di dalam Kejadian ketika dia berpisah dengan Abraham itu, Kejadian pasal berapa itu? Ya. Kejadian 19 ya. Itu kan 18 sebelum Sodom dan Gomora di apa namanya? 19, 18 atau 17. Nah, coba carikan. Perpisahan. Bukan perpisahan yang aku sesalkan, tetapi pertemuan. Di sini kita juga belajar bagaimana Abraham membuat kesalahan. Kejadian pasal berapa itu? 13. Ya. Ini Abram dan Lot berpisah. Kita lihat ya saudara. Di ayat yang menarik ini kita lihat. Dari ayat 10. Ketika Abram berkata dari ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Perhatikan, keputusan yang dibuat oleh Lot itu didasarkan oleh apa yang dia lihat dengan mata jasmani. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Nah ini saudara, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Banyak orang terjebak kata seperti. Ini. Tuhan itu sudah menolak apa yang dilihat oleh mata. Dan akhirnya ayat 11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya. Jadi memilih pilihannya itu didasarkan oleh apa yang dia lihat. Makanya Rasul Paulus mengajarkan ya, yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Nah ini kita kembali di mana? Lukas tadi. Jadi saudara, pertama keputusan ya, makanya beda ini. Dasar keputusan Lot itu karena melihat. Dia tidak pernah tahu betul apa yang akan terjadi dengan Sodom dan Gomora. Tapi keputusan Lot untuk tinggal di Sodom dan Gomora itu karena apa? Melihat tempat itu seperti taman Tuhan. Mari kita lihat berikutnya tentang Lot ini. Yang kedua saudara, lingkungan. Lingkungan di mana Lot itu tinggal. Ya, sehingga apa saudara? Anak-anaknya, kemudian istrinya, kemudian menantunya itu terkontaminasi. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah ini. Sampai akhirnya Lot ini tidak punya otoritas atas istrinya, atas anak-anaknya, apalagi atas menantunya. Karena Lot itu anaknya perempuan semua. Kalau sama anaknya perempuan saja tidak punya otoritas, bagaimana dengan menantunya? Sehingga saudara, yang bisa terbawa itu adalah anak Lot 2. Yang lain tuh yang sudah menikah itu tertinggal.
Artinya tinggal di Sodom dan Gomora dan mengalami hujan api dan belerang. Dan di ayat ayat 32 ini Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Nah ini saudara, apa yang terjadi dengan istri Lot? Di Kejadian 19 ayat yang ke-26. Dikatakan tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Memang saudara istrinya Lot ini itu ngikuti suaminya, tapi noleh ke belakang. Kenapa sebenarnya sih? Saya yang lalu sempat sampaikan. Sebenarnya apa? Seorang ibu mana ketika melihat api hujan belerang itu terjadi atas kota yang ditinggalkan, dia yang diingat adalah anak perempuannya yang tertinggal dan hidup dengan suaminya, saudara. Sehingga dia menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam. Ini yang namanya hancur hatinya. Makanya sering kali kan hubungan anak perempuan dengan ibunya ini sebenarnya hubungan emosionalnya kuat. Makanya sering kali karena saking kuatnya jadi konflik, saudara. Karena tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya ini, dia pasti karena apa? Melihat hujan belerang, saudara. Karena kalau kita baca ya saudara di ayat yang ke-24 itu, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah ini. Mungkin ya saudara, kalau masalah harta nggak ada masalah, tapi ini kan masalahnya anak, saudara. Anak yang dia tahu persis ketika terjadi bencana itu mati. Nah ini yang membuat dia menoleh ke belakang. Nah mari kita kembali di Lukas 17 ini. Ya. Karena di sini kan Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Kalau kita baca dari ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang. Jadi Lot ini sudah keluar dari Sodom, baru Tuhan itu menurunkan hujan api dan hujan belerang, saudara. Nah ini, demikian juga hari-hari ini, saudara. Saya percaya, saudara, orang benar itu diselamatkan dulu. Karena dikatakan oleh Rasul Petrus tadi di ayat yang ke berapa ya? Ke-7 ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi perhatikan, ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Lot ini dikatakan orang yang benar. Makanya Lot ini diselamatkan dulu, baru bencana itu turun. Di sini saudara. Ini saya melihat tentang kata keselamatan ini bukan hanya nanti saudara, tapi diselamatkan dari bencana.
Tuhan itu bertanggung jawab. Makanya jangan berpikir bahwa hanya nanti kita ini diselamatkan mati masuk surga. Bukan. Tapi sudah setiap hari Tuhan itu akan melalukan bencana, akan melalukan masalah. Kalau toh kita ini harus melewati problem, persoalan, itu kita hanya melalui saja. Ya sekian tahun yang lalu, mungkin tahun 2020, ketika saya diberikan mandat tanggung jawab untuk menyelamatkan sinode, kota Surabaya itu sedang statusnya hitam, saudara. Dan ketika kami berangkat dengan istri saya bawa mobil, saya ini berdoa begini, Tuhan, aku takut masuk kota Surabaya. Kenapa? Saya tahu ini tidak sedikit orang yang meninggal karena pandemi. Dan begitu saya masuk dan saya berhenti makan dan kami berdoa, Tuhan, tolong. Nah, dan bisa keluar dan bisa selamat ini sesuatu yang, ini kata diselamatkan, saudara. Nah, saya juga pernah ya ketika diundang sebagai pembicara satu gereja di Surabaya. Saya ini dijemput naik kereta, kemudian yang jemput saya ngajak makan, saudara. Sampai agak malam. Setelah itu ditangkap Satpol PP. Karena setelah di kafe mau keluar mobil nggak bisa, karena apa? Ditutup, dan itu polisi Satpol PP. Dan semua harus harus ditas, saudara. Nah, saya menunjukkan surat, saudara, dan saya lolos. Tapi mobil nggak bisa keluar. Nah, teman saya yang jemput saya ini, saudara, antri dites dan ternyata apa, saudara? Masih antri karena dia tidak punya surat waktu itu. Wah, teman saya yang barusan dengan saya, saudara, dia dinyatakan positif. Wah, ini sudah positif, dan dia harus menginap di hotel waktu itu. Dan saudara, betapa menakutkan itu. Dan ini akan terjadi, saudara. Kan firman Tuhan di zaman-zaman akhir nanti terjadi, satu orang itu diangkat, satu orang ditinggal. Nah ini, itu saya udah ngalami. Satu orang ditangkap Satpol PP, satu saya bisa lolos. Nah ini keselamatan, saudara. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang benar itu melihat kebinasaan. Tetapi pengaruh di lingkungan itu kan ini yang membuat istrinya Lot itu noleh ke belakang. Karena apa? Hatinya ini ada di anaknya. Nah ini, saudara, makanya kita belajar dari Lot. Mendidik anak ya, apalagi menantu itu enggak gampang. Kalau enggak, makanya pendidikan anak itu kan dimulai dari dalam kandungan, saudara. Sejak lahir. Bukan sejak lahir, sejak dari dalam kandungan. Ini mendidik. Makanya apa? Lot ini diselamatkan. Tetapi dengan dua anaknya, saudara, dalam kisah berikutnya itu, tetapi anaknya itu sudah dicemarkan oleh cara hidup orang Sodom dan Gomora, saudara. Sehingga akhirnya terjadi perkawinan, ya, incest. Nah ini sehingga melahirkan generasi-generasi yang rusak. Kenapa? Karena Lot ini ketika berada di Sodom dan Gomora ini kan bukan suruhannya Abraham, tapi keputusannya. Dan dia ini dikatakan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Karena diberitahu tentang hukum, mereka tidak mau peduli. Kalau kita lihat ya, saudara,
Dan dikatakan bahwa orang-orang Sodom itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kita lihat ya, Kejadian 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi Lot ini, saudara, ini bukan orang yang biasa, tapi dia mengenal malaikat. Rohani, tapi tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya, keluarganya, saudara. Serta berkata, Tuhan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Lot itu orang murah hati. Dia membuka rumahnya, ya. Dia membagi rotinya. Ini kualitas rohaninya tidak perlu diragukan lagi. Lot ini. Tapi tinggal di tempat yang dia pilih didasarkan oleh apa yang dia lihat. Kelihatannya baik. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Rasul Petrus menyatakan mereka ini enggak tahu hukum. Mereka hanya hidup berdasarkan hawa nafsunya. Jadi saudara, mereka malam-malam. Perhatikan, kan hukumnya malam ini kan tidak bisa seperti sembarangan. Dan Lot sebagai tuan rumah ini tidak dihargai, saudara. Tidak peduli mereka dengan hukum. Dia nafsunya, mereka berkata, bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ini yang datang kepada mereka ini bukan perempuan-perempuan, saudara. Tetapi ayat 4 dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki yang mau menginginkan laki-laki. Ini saudara. Nah, di ayat berikutnya sudah bisa baca, saudara. Sampai ya, Lot mau tuker anaknya ya. Anaknya berapa nih? 2 anak perempuan yang belum nikah. Ini yang akhirnya ikut dia, tetap tidak mau mereka. Jadi anak Lot itu menurut catatan dari kitab Yasser itu ada 5. Yang 3 sudah nikah, yang 2 belum. Sehingga saudara, ini kan anak ini mungkin juga punya catatan terhadap bapaknya. Karena pernah mau dia dikasihkan laki-laki lain. Nah, kita kembali di dalam 2 Petrus tadi. Dikatakan ayat 7 tadi, ya. Lot itu menderita oleh cara hidup orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu. Pokoknya ini inginnya laki-laki, dikasih perempuan tidak mau. Tapi dengan Lot itu memberikan anaknya ini kan sebenarnya, saudara, ini juga enggak benar juga, saudara. Sebab orang benar dikatakan ayat 8, ini tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi orang benar ini, Lot. Sebab orang benar ini, sebab Lot tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi keputusan tinggal di tengah-tengah mereka ini yang membuat Lot itu menderita setiap hari. Bahkan dikatakan terus menerus. Makanya banyak orang itu menderita itu karena keputusan, bukan karena keadaan.
karena keputusan. Dan dikatakan dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Jadi setiap hari melihat dan mendengar. Melihat, mendengar gitu saudara. Dikatakan apa? Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ini bukan hanya penderitaan lahiriah, tapi jiwanya, batinnya juga tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat itu untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar ya, fokus, selamatkan keluarga saudara. Lot ini dasar dari keputusan awal ini, dia didasarkan oleh apa yang kelihatannya baik. Kelihatannya seperti taman Tuhan. Tapi akhirnya lewat lingkungan itulah dia tersiksa. Dikatakan bahkan jiwanya yang benar itu tersiksa. Tapi saudara, ini Tuhan ya saudara. Kan firman Tuhan berkata pencobaan itu tidak melampaui kekuatan manusia. Memang bisa terjadi. Lot ini karena apa? Tahu kekuatannya Lot, makanya dia terjadi penghakiman. Bisa juga karena nggak kuat, akhirnya dipanggil Tuhan pulang. Di sini. Nah, mari kita belajar dua tokoh ini, Nuh dan Lot. Karena saudara, keselamatan itu bukan hanya kita sendiri, tapi Tuhan inginkan satu keluarga. Tuhan menginginkan keluarganya Lot semua diselamatkan, sama sepertinya keluarganya Nuh. Bukan karena kan Nuh anaknya laki-laki, jadi lebih gampang atur anak laki-laki. Sementara Lot anaknya perempuan. Oh, bukan itu saudara. Anak laki-laki, anak perempuan itu tergantung orang tuanya bagaimana mendidiknya. Anak-anak menghormati otoritas itu tergantung kedua orang tuanya bagaimana mereka mendidik di dalam Tuhan. Kalau istrinya Lot itu menghormati Lot, ya, anaknya akan menghormati Lot. Karena dimulai dari Lot itu tidak menghormati Tuhan dalam pilihannya. Dia membuat pilihan sendiri. Tapi berbeda dengan Abraham ya. Beda. Nuh ini dia selalu mendengar Tuhan berbicara baru mengerjakan. Dia membuat bahtera itu bukan inisiatifnya sendiri. Nuh ini. Tapi itu inisiatifnya Tuhan. Tetapi Lot ada di Sodom dan Gomora itu kan keputusannya dia. Itu inisiatifnya dia. Jadi ketika terjadi seperti ini, tapi Tuhan tidak membiarkan, Tuhan menyelamatkan dia. Tapi keluarganya tidak selamat. Kenapa? Karena Lot tidak mempersiapkan keluarganya, sehingga keluarganya diselamatkan. Nah ini jadi perenungan kita malam hari ini dan hari-hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, karena ini Tuhan Yesus kan berkata di Lukas 17 tadi, dikatakan begini, ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Karena dia
noleh ke belakang untuk kembali. Saudara. Ikut Tuhan itu tidak ada noleh ke belakang lagi. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tidak nengok lagi ke Mesir. Ya. Tidak menoleh untuk kembali. Sama seperti orang-orang Israel yang mati di padang gurun itu, mereka yang apa? Yang protes, komplain terhadap Musa. Kenapa kok kita nggak kembali ke Mesir lagi? Nah, ini saudara. Makanya di sini dikatakan ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jangan sampai saudara suami istri, saudara diangkat, suaminya tertinggal. Loh, gitu. Bingung dia akhirnya. Juga dikatakan begini, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, saya bersyukur ya, teman saya tertangkap Satpol PP, saya lolos. Nah, ini akan terjadi, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan ketika mereka bertanya, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Ya, katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung masal. Artinya kita ini harus memahami tanda-tanda zaman dan hari-hari ini, hari di mana Tuhan Yesus ini segera datang. Karena tahun 2030 ya. Ini ulang tahun ke-2000 awal pelayanannya Tuhan Yesus. Dia naik ya. Dia naik ke surga dan itu 2000 tahun dia akan turun. Makanya 7 tahun ke depan itu menjadi waktu yang sangat krusial, saudara. Makanya mari persiapkan 7 tahun ke depan keluarga kita, istri terutama, anak-anak, ya, keluarga jauh itu nanti. Kalau kita ini sudah bisa pastikan suami, istri, anak-anak ini selamat, ya, kita menoleh yang lain. Karena apa, saudara? Fakta membuktikan dari dalam rumah sendiri itu tidak mudah. Tapi Nuh bisa. Nah ini saudara. Tidak mudah, tapi Nuh bisa. Memang ada banyak contoh. Tidak mudah. Tapi Nuh ini bisa. Bukan karena Nuh anaknya laki-laki, Lot anaknya perempuan. Tapi karena Nuh mau dedikasi, mau bayar harga, mau memperjuangkan istri dan anak-anaknya. Dan sejarah manusia membuktikan di Bahtera itu Nuh dan keluarganya diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini karuniakan kepada kami hati yang bijaksana dan kerelaan untuk berkorban memperjuangkan keluarga kami, terutama pasangan hidup kami, anak-anak kami. Karena ketika kami sepakat, anak-anak kami akan mengikuti, dan bahkan generasi kami ketiga, generasi keempat, menyongsong kedatangan-Mu yang sudah dekat ini. Karena kami percaya Tuhan mengasihi keluarga-keluarga, Tuhan mengasihi kami, Tuhan rindu setiap keluarga diselamatkan, setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus
Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mulai berdoa buat keluarga saudara. Haleluya. Jangan saudara ini masa bodoh dengan keluarga saudara. Ini waktu-waktu yang sangat krusial, sudah mendesak. Jangan biarkan keluarga saudara ini binasa karena saudara tidak peduli seperti Lot. Lot diselamatkan tapi keluarganya binasa. Tapi Nuh diselamatkan dan keluarganya diselamatkan. Ora Shankara Batakaya Pitikinaya lama sandaya sehu Pitikina masandara lama su. Haleluya. Pitikina masandara masu. Syarala barala 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 basu. Sandaya lama sandara lama sandanamu. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Mari sembah Tuhan, sembah. Syara baba 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 baba. Inaya lama 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 sandara lama. Ibitina masandara lama sandana namasu. Haleluya. Haleluya. Syara baba para lapa syakara lapa. Jangan saudara takut ditolak oleh anak-anak saudara. Jangan takut saudara ditolak oleh pasangan saudara. Tapi beritakan kebenaran itu. Jadilah pemberita-pemberita kebenaran seperti Nuh. Jadilah pemberita-pemberita kebenaran. Jangan hanya menjadi orang benar seperti Lot, tapi jadilah pemberita-pemberita kebenaran. Ora papa para lama sini di ara lama 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 sini. Inaya lama 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 saudara lama. Ipasiri kialama sandana masih. Jangan tutup mulutmu, jadilah pemberita-pemberita kebenaran. Jangan bungkam terhadap kejahatan. Jangan bungkam terhadap dosa. Jangan bungkam, jangan bungkam. Tapi beranilah untuk berbicara. Haleluya. 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 Selama 120 tahun, Nuh mengalami penolakan dan penolakan. Tapi dia memilih untuk taat. Dan Alkitab mengatakan dia melakukan semuanya dengan tepat. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Melakukan dengan tepat. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama kita angkat puji. Ya Tuhanku, aku
keluargamu, saya minta saudara angkat tangan di tempat di mana saudara itu berada. Saudara bisa memilih dari dua tokoh ini. Saudara mau memilih seperti Lot atau seperti Nuh, itu pilihan saudara. Mau hanya menjadi orang benar, orang yang benar, atau pemberita-pemberita kebenaran, itu pilihan saudara. Kalau saudara mau bersepakat dengan saya menjadi pemberita kebenaran, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, ekspresi mereka, Engkau melihat kesungguhan hati mereka. Beri kekuatan, hati yang bijaksana untuk terus memperjuangkan siang dan malam sampai seisi rumahnya diselamatkan, sampai anak cucunya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dari rumah-rumah orang benar itu akan menyuarakan berita-berita kebenaran, sehingga di sekitar rumah orang-orang benar ini akan diselamatkan, bukan dari mereka tetapi dari kami malam ini. Kami tahu Tuhan rindu bangsa ini diselamatkan, kota ini diselamatkan, dan kami tahu itu dimulai dari kami untuk menyelamatkan keluarga kami, untuk menyelamatkan anak-anak kami, menyelamatkan pasangan kami. Hikra batakara lapas syangkara papasika. Tuhan, minta urapan yang baru malam ini, kekuatan yang baru, sempurna atas setiap kami malam ini. Buka sekata kurapa syangkata kara pasangkara papa. Gina mata nama sandama senamo. Gina masere. Kau terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru. Keberanian ilahi menyampaikan kabar baik bagi keluargamu, bagi seisi rumahmu, sampai seisi rumah diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan, sampai anak-anakmu diselamatkan. Hosana mutakaya, Hosana mutakaya. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya ada banyak keluarga-keluarga diselamatkan. Dan dari keluarga-keluarga ini gereja bangkit untuk menyelamatkan kota. Dan kota-kota bangkit bagi kemuliaan-Mu. Dan dari kota demi kota akan ada banyak pembawa kabar baik. Sehingga negeri ini diselamatkan. Suku-suku bangsa diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Bahkan bangsa-bangsa diselamatkan. Terima kasih buat malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pemberita-pemberita kebenaran di akhir zaman ini, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau memastikan bahwa keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing, mari Tuhan berikan kami berkat-Mu sehingga kami punya kekuatan untuk menaburkan benih-benih kebenaran, kekuatan untuk menaburkan kabar baik, kekuatan hidup murah hati kepada setiap orang. Terima kasih. Saudara, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya sanggup menyelamatkan nanti, tapi menyelamatkan setiap hari hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi gentar, takut atau khawatir, tapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua
malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita berkata, amin.